Nah, menurut kalian nih, kan terjadi perdebatan nih, apa sih yang lebih unggul antara hard skill dan soft skill? Yang menurut kalian yang paling penting gitu? Menurut aku sih antara soft skill dengan hard skill nggak ada yang lebih unggul gitu. Jadi dua-duanya menurut aku sih harus berjalan beriringan. Gitu juga misalnya ya it should be balance. Dan yang pastinya kalau misalkan kita udah punya soft skill dan lain-lain, itu artinya kita perlu action juga kan. Atau mungkin kita punya, karena kita udah saking kerennya, modernnya dan lain-lain, kita tuh kayak punya ada tenaga robot. Halo edukasi, kembali lagi bersama kita, aku Marilyn Aku Maria Irma. Dan aku Bitar. dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku Kamu Dan kita akan bahas topik kekinian. dengan berbagai sudut pandang. dengan cara yang seru. Yeay! Kembali lagi bersama kita bertiga dalam Bermuda episode berapa kawan? 16. Iya 16 ya? Iya, 16 ya. 16. Jadi tidak terasa ya, akhirnya Bermuda sekarang udah di episode 16. Betul sekali. Di episode 16 kali ini guys, kita akan ngebahas satu topik yang sering masih jadi perdebatan sih sebenarnya. Ini tuh benar atau enggak gitu. Jadi kita akan bahas tentang soft skill. Asik, soft skill. Oke. Nah, sebelum aku masuk ke definisi menurut para ahli nih, kalau menurut tanggapan kalian sendiri nih, ini maksudnya kan ini kan benar-benar board gitu kan, orang-orang awam lah istilahnya. Termasuk aku juga gitu. Kalau di pandangan kalian dengar kata soft skill itu tuh apa sih? Yang terbesit Soft gitu. skill itu kemampuan membawa diri ke dalam suatu lingkungan gitu. Jadi menurut saya berkaitan dengan hal-hal yang tidak dipelajari secara Formal iya gitu ya? formal gitu. Jadi biasanya udah terbentuk dari dalam diri sendiri atau biasanya tuh kayak menyatu ya. Gimana? Beradaptasi. Beradaptasi sama lingkungan gitu. Jadi gimana kita membawa diri dan segala macamnya sih. Oke, kalau dari Bang Peter, Bang? Kalau dari aku sendiri sih soft skill itu kayak Irma tadi kemampuan ya. Iya. Nah, Jangan kalau- serius banget dong. Aku jadi takut. Kurang lebih sih kemampuan atau keterampilan diri yang mana kalau misalkan soft skill itu sendiri kalau misalkan mungkin setiap orang pasti punya, tapi Iya. itu mungkin soft skill orang tuh berbeda-beda gitu. Iya, benar. Tapi bagaimana cara kita untuk kayak mengasah kemampuan soft skill kita ataupun bagaimana cara kita untuk bisa lebih bisa membawa diri kayak Irma bilang tadi penyesuaian ataupun beradaptasi dengan lingkungan kita masing-masing. Nah, makanya soft skill itu sebenarnya kayak mengasah kompetensi diri sih. Kompetensi diri misalkan kita tuh skillnya lebih kemana gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih, udah tahu soft skill kita tuh apa, ya mungkin kita lebih tinggal kayak mempoles aja gitu. Kalau misalkan udah dipoles, udah tahu soft skill kita tuh apa, jadi tinggal ya dikembangkan aja gitu ya sih. Oh, jadi kalau misalkan menurut Bang Peter sendiri soft skill itu lebih kayak ke talent. Iya. Atau sesuatu yang kita punya gitu, nilai dalam diri kita yang beda. Oke. Nah, sebenarnya benar jawabannya tuh benar gitu. Cuman kalau misalkan boleh digolongkan sendiri, menurut salah satu penelitian yang diteliti oleh Effendi namanya, asik Effendi. Nah, Effendi ini mengkategorikannya menjadi 7 gitu, menjadi 7 hal. Termasuk di dalam itu ada leadership, ada kemampuan untuk interpersonal diri atau sikap baik gitu. Communication, terus public speaking dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau misalkan boleh ditelaah lagi, kan ada hard skill dan soft skill. Jadi benar kayak sebenarnya Irma udah mention itu gitu. Jadi hard skill itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajarin, termasuklah dalam hal sekolah, dalam hal keterampilan kita. Misalkan kita pengen belajar satu hal, misalkan aku pengen belajar coding nih. Nah, terus aku ambil sertif untuk buat kayak misalkan ambil course buat bisa belajar itu kan. Nah, itu tuh termasuk hard skill gitu. Cuman kalau misalkan soft skill itu lebih kemampuan untuk kita tuh bisa berhubung dengan membangun relasi dengan diri kita sendiri terutama dan dengan sesama kita Orang lain. dan orang lain gitu. Jadi lebih kayak ke gimana nih caranya atau keterampilan gimana caranya supaya kita tuh bisa membangun interpersonal kita dan juga
hubungan dengan orang lain gitu. Iya. Jadi kemampuan untuk itu sih sebenarnya. Nah, Tapi berarti nggak harus kemampuan akademik dan lain-lain gitu. nggak harus. Nah, kan tadi kan itu termasuk hard skill. Iya. Jadi sesuatu yang bisa dipelajarin gitu. Nah, bahayanya tuh justru itu karena soft skill ini sebenarnya tidak ada teori dasarnya kamu harus A B C D E F Betul. G. Iya. Itu yang akhirnya membuat manusia tuh menurut aku akhirnya membuat manusia tuh mau ndak mau mereka harus belajar dari diri mereka sendiri nih gitu. Nah, itu yang akhirnya ngebentuk kita menjadi pribadi yang berbeda tiap orang Betul. gitu. Karena cara kita belajar itu berbeda, cara kita observe ilmu-ilmu di sekitar kita itu berbeda, cara kita beradaptasi juga berbeda-beda gitu. Nah, menurut kalian nih, kan terjadi perdebatan nih, apa sih yang lebih unggul antara hard skill dan soft skill? Yang menurut kalian yang paling penting gitu? I think both of them should be balanced sih. Jadi dua-duanya harus berjalan Yes. beriringan gitu. Kalau misalnya cuman gede di soft skill nih gitu kan, terus kita bisa ngomong, leadershipnya bagus, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak dibarengin dengan adanya misalnya kemampuan-kemampuan secara teoritis yang kayak akademis gitu kan. Misalnya kayak hard skill sekarang kan di bidang digital misalnya, kayak kemampuan yang berkaitan dengan digitalisasi gitu. Kita nggak bisa gitu. Kita cuma taunya bisanya cuman memimpin, terus pandai ngomong gitu kan, pandai beradaptasi dengan lingkungan, nggak cukup gitu. Jadi menurut aku sih antara soft skill dengan hard skill nggak ada yang lebih unggul gitu. Jadi dua-duanya menurut aku sih harus berjalan beriringan gitu juga. Balance misalnya gitu dengan it should be balance. Misalnya hard skill juga kan, kayak kita bisa semua mata pelajaran gitu, kayak semua teknik-teknik tuh kita bisa, tapi kita nggak bisa berbaur dengan orang lain, kita nggak bisa kayak gimana ya, Berkomunikasi. iya berkomunikasi dengan baik gitu kan. Itu kan juga akan menutup semua kesempatan yang istilahnya kalau misalnya kita berhubungan dengan orang lain kan, orang tuh bisa nerima gitu energi kita. Tapi Iya, kalau betul. kita membawa misalnya energi yang kita tutup sendiri gitu kan, orang tuh nggak bisa nangkap sepintar apapun dan sejenius apapun kita. Iya, betul, benar betul sih, sekali. Menurut aku. Iya, aku setuju sih itu, Mak. Karena aku pernah nih, maksudnya kenapa both of them menurut aku setuju sama apa yang dikatakan Irma, karena aku tuh pernah ya, maksudnya di tahap dimana aku terlalu, karena mungkin doktrin kita kan, yang maksudnya di lingkungan kita tuh yang kayak hard skill, it's maksudnya di atas semuanya lah Itu gitu. biasanya tuh ini nih lagi waktu zaman-zamannya sekolah Iya kan? ranking-rankingan, iya ndak gitu. sih? Iya. Dan segala macam itu maksudnya diukur dari nilai itu sendiri, nilai raport lah istilahnya gitu kan. Sampai akhirnya mama aku tuh sadar kalau aku tuh ndak punya soft skill yang untuk bergaul, untuk komunikasi sama orang gitu kan. Di SMP waktu itu aku ingat karena aku tuh saking mama aku kasih kunci motor kayak karena ndak mau keluar kan anaknya. kayak dia tuh takut gitu. Aku tuh kayak ndak Lebih bisa menutup diri bersosialisasi kali ya. dan sebagainya gitu kan. Terus sampai akhirnya ada satu omongan yang menurut aku waktu itu ngubah aku banget. Dia bilang kayak gini, ndak peduli sepintar apapun kamu, kalau kamu ndak bisa mempresentasikan diri kamu sama dunia dan ndak bisa berguna buat orang lain, itu tuh kamu ndak bakalan jadi apa-apa. Iya, karena nggak bisa diterima kan, maksudnya misalnya kita pintar nih, Iya. terus kita cuman dia untuk Dia diri untuk kita kita aja sendiri, gitu kan, ha. ya buat apa juga gitu kan, misalnya Iya. kita kan pun nanti ketika udah di umur-umur sekarang kan kita misalnya akan bekerja, Iya, benar atau akan banget. mencari opportunities Benar banget. to earn money gitu kan. Itu kan pasti juga nggak mungkin kita di dalam kamar terus ngapain terus tiba-tiba ada uang gitu. Minimal kita kayak orang jualan sekalipun kan tetap harus misalnya enggak kok aku jualan Ada perhitungannya, online gitu kan. iya kan? Saya kayak jualan online nggak perlu ketemu orang. Iya. Lah cara marketing kan komunikasi juga gitu Beda, kan. iya. Komunikasi walaupun misalnya digital marketing kayak sekarang kan. Misalnya ada yang berasumsi nih. Aku bisa kok gitu, nggak perlu bersosialisasi dengan orang, aku Di kamar doang. gitu kan. Terus aku bisa jadi miliarder gitu misalnya. Tapi misalnya nih, dia kan manfaatkan aja online platform gitu kan. Terus kayak marketingannya tuh pakai pakai digital gitu. Jadi nggak perlu ketemu orang. Lah, cara kita menuangkan tulisan ke dalam digital content Iya, itu kan iya, juga salah satu soft skill dong. Iya, gitu kan. benar-benar. Betul, Cara betul. komunikasinya itu Iya, kan yang diperlukan. copywriter, content writer itu tuh menurut aku semuanya cara dia menuangkan isi pikirannya untuk jadi suatu tulisan itu kan komunikasi juga kan. Oke. Nah, Betul. kemampuan komunikasi itu kan juga termasuk ke dalam soft skill. Wow. Luar biasa Iya. sih. Dan ya pastinya kalau misalkan kita udah punya soft skill dan lain-lain, itu artinya ketika kita perlu action juga kan. Iya, iya. Perlu action artinya kalau misalkan kayak Irma tadi, kayak kita jualan online shop dan lain-lain, kalau misalkan kita udah kayak berusaha untuk
promosikan di sosial media. Ibaratnya ada yang mau beli tapi kita tuh kayak menutup diri, nggak mau ketemu dengan orang tersebut. Loh, gimana caranya kita akan ngasihkan barang yang kita jual ini? Gitu. Itu benar, itu benar sih, Nah, benar. atau mungkin kita punya, karena kita udah saking kerennya, modernnya dan lain-lain, kita tuh kayak punya ada tenaga robot mungkin. Tergantikan ya. Iya, jadi digantikan dengan itu. Mungkin kayak boleh kali gitu. Kali. Misalkan kalau misalkan mungkin dia punya alat yang seperti itu, mungkin oke lah, aku nggak bisa ketemu sama orang ini atau apa gitu. Tapi itu menarik loh Bang. Ternyata kayak gimana ya? Sepintar-pintar itu kan termasuk hard skill, itu kan hal-hal yang bisa dipelajarin, termasuklah pembuatan robot dan sebagainya itu. Dan sepintar apapun buatan manusia, soft skill itu nggak bakal pernah bisa digantikan, iya nggak sih? Iya, karena Kayak, ngomongin soal robot-robot nih ya. Iya, Jadi kayak iya. waktu dulu kan aku pernah exchange student di Jepang kan, dan mereka tuh kebanyakan kok misalnya kita bilang kayak banyak mesin gitu lah. Even kayak kasir aja tuh kayak kadang nggak ada orangnya. Jadi kayak kita Wow. bayar Oh, sendiri. oh, Iya kayak gitu. setor uang sendiri gitu. Kayak setor tunai di semodern ATM. itu ya. Iya, semodern itu. Tapi tuh kayak beda aja feel-nya dari yang robot yang ya ada sih mungkin kayak ada mesinnya tuh kayak bisa ngomong gitu kayak bayar apa kayak sejepang aku nggak tahu ya pokoknya gitu lah kan, tapi tuh kayak beda gitu pelayanannya tuh Iya, beda betul. dari yang kita berhadapan sama robot. Komunikasinya tuh beda. Iya. Iya kan, beda. karena kan dia ngomong aja kan, terus kayak gitu dia Komunikasinya bukan dua arah gitu ya. komunikasinya bukan dua arah gitu. Dia pun kayak yang dia omongin gitu kan, Itu itu kan makhluk hidup nggak sesuatu- sih? Kok makhluk Makhluk hidup sih. Udah jelas robot. Itu hidup tapi bukan makhluk. Jadi kayak aku ngerasa pas balik lagi ke Indonesia gitu kan, rasa keramahan lingkungannya tuh kayak lebih hangat di Warm di gitu. negara kita sendiri Di gitu. Indonesia Ya ya. walaupun banyak yang bilang katanya kan kayak teknologinya ketinggalan jauh dan segala macam, tapi kayak ada plus Dibalik. point gitu. Iya, ada plus point di balik ketinggalan itu. Jadi Plus poin di balik iya, ketinggalan. misalnya kita mau beli barang gitu kan, mesin dia ada mesin kasir sendiri. Terus kalau misalnya kita kayak di bioskop beli tiketnya pakai mesin gitu, nggak ada counter yang biasa mbak-mbak yang yang mau jaga. beli tiket apa, nonton Mau apa, duduk di gitu mana? kan. Duduk di mana mbak gitu. Jadi kayak haus akan apa ya Kasih rasanya sayang. kalau di sana. Karena semuanya tuh robot Iya. dan robot gitu. Dan waktu itu aku ada kayak seminar gitu yang bahas tentang ini, juga jadi isu sih, kayak di Indonesia tuh bakalan mengalami bonus demografi kan, kayak banyaknya usia produktif Produktif. dibandingkan yang tidak produktif gitu bekerja gitu kan. Iya, iya. Nah, bonus demografi ini kan bisa jadi antara dua, bumerang atau malah kayak jadi apa sih, anugerah gitu. Iya. Nah, gimana bersaingnya? Kalau menurut aku sih ya soft skill itu tadi. Iya, gitu. benar. Banyak semua orang tuh bisa belajar. Heeh. Hard skill itu kan bisa dipelajari kan. Even kita course, misalnya ambil short course tentang, misalnya kita jurusan IPS misalnya, kayak aku kan IPS. Iya. IPS. Terus kita mau mengambil hal-hal yang berbau sains nih, bisa itu kan. Sangat bisa. Sangat bisa dipelajari gitu, gitu juga anak sains mau belajar tentang misalnya geografi dan segala macam itu bisa. Tetapi soft skill, gimana caranya supaya kita bisa menang antara dengan robot itu tadi kan, teknologi, terus menang dengan yang istilahnya sesama manusia gitu. Iya. Ya soft skill itu tadi gitu, ya kan. Bener banget. Kalau yang dari kita omongan tadi itu ya, aku dapat 2 poin besar sih. Ternyata kita tuh kita tuh sebenarnya hard skill itu penting, tapi hard skill tuh tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak punya soft skill. Nah, betul. Jadi kayak itu tuh transportasi kita untuk akhirnya hard skill yang kita udah gali atau yang udah kita pelajarin tuh akhirnya bisa berguna atau bisa kita manfaatkan gitu loh. Itu kayak istilahnya gimana ya, apapun yang kita pelajarin tuh, ngerasain gak sih sekarang? Nggak semuanya nyeplok kayak oke, Iya, yang kita iya, aku betul, pelajarin nih bener-bener aku aplikasikan gitu. Justru apa yang kita pelajarin tuh intinya adalah gimana cara kita supaya bisa cari problem solving kan dalam Iya. kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi solusi gitu loh. Bahkan menurut aku juga education system sekarang di negara kita tuh lebih mengarah ke soft skill itu gitu kan. Bukan gimana sih, maksudnya menurut aku semakin tinggi pendidikan gitu kan, misalnya kayak SMA, terus S1, S2, S3, yang membedakan itu apa sih? Yang membedakan itu pasti pola pikirnya. Terus ya mindsetnya dari orang tersebut gitu kan. Terus misalnya cara bicaranya
caranya beda gitu. Misalnya cara bicara orang yang pendidikannya lebih tinggi dengan yang pendidikannya menengah atau ke bawah gitu. Pasti tuh beda gitu, Beda cara pasti. pandang dan cara pikirnya. Iya. Betul. Jadi menurut aku tuh sistem pendidikannya tuh yang kita maksudnya kita emban selama ini gitu kan, itu tuh justru lebih banyak ke soft skill yang membentuk mindset sama cara kita berbicara gitu. Iya benar sih. Karena kalau misalnya kita ditanya lagi kan, Ilin ingat nggak kayak teori-teori international relation? Bang Peter teori-teori itu ingat nggak? Teori-teori teknik nanam gitu. Baiklah. Baiklah. Pasti susah kan? Kayak aku juga Iya. kayak gitu, kayak misalnya ditanya teori akuntansi berdasarkan bla bla bla, pasti itu lupa. Iya, benar. Tapi apa yang membuat kita beda dibandingkan dengan SMA dulu? Pasti cara pikir sama pikirnya. cara kita Penyelesaiannya. memandang. Iya, cara kita problem solving dan segala macam kan. And that soft skill kan. Iya, dan that's soft skill. Dan yang kedua tadi, kalau misalkan yang tadi kan adalah dia sebagai motoring gitu, dan yang kedua yang aku dapatkan adalah ternyata benar gitu. Soft skill itu yang akhirnya menjadikan kita beda dari yang lainnya gitu. Betul. Soft skill itu yang akhirnya bikin seorang individu tuh punya nilai yang beda dengan individu lainnya gitu. Gimana cara dia mengelola dirinya sendiri dan mengelola sekitarnya gitu. Gimana cara dia beradaptasi, gimana cara dia menyelesaikan masalahnya, gimana dia bisa membangun relasi dan sebagainya. Itu sih. Dan oke guys, sebelum kita menutup segala sesuatunya nih, kalau dari kalian sendiri nih, apa sih pesan biru yang bisa diambil dari soft skill dan hard skill kita? biru. Nggak terasa gitu ya. Tapi poinnya teman-teman edukasi yang ada di rumah, poinnya adalah soft skill itu penting. Tapi jangan sampai soft skill itu kayak ya udah deh, Jadikan aku yang cuma soft skill paling aja, nggak usah belajar. Yang lainnya penting aku bisa ngomong, nggak bisa juga kayak gitu. gitu Iya, ya. perlu juga hard Perlu skill. juga hard skill. Tapi ada nggak sih kejadian di mana kalian akhirnya sebelum pesan biru guys, maaf nih, sebelum pesan biru nih, ada nggak sih kalian ngerasa kayak di mana kalian sangat-sangat membutuhkan hard skill gitu, yang kayak oh ternyata aku not good enough loh buat ini gitu, akhirnya kalian Iya, kayak oke waktu- aku harus kayaknya harus belajar atau apa gitu. Iya, waktu ngerjain skripsi ujian nasional, sepintar apapun kita ngomong gitu kan. Tapi nah ini nih, misalnya kita ngomongin soal sidang skripsi sampai akhirnya sidang ya. Menurut aku Iya. tuh itu dua-duanya juga penting nih. Waktu kita apa tuh namanya, Ngerjain ngerjain skripsi. skripsi, kita butuh hard skill. Kita butuh kayak ngulik semua teori dan lain sebagainya, metode penelitian dan lain Referensi, sebagainya. ya. Referensi gitu kan, menuangkan segala macam yang udah kita pelajarin gitu Iya. kan sebelumnya. Tapi waktu di sidang, soft skill yang paling penting. Sepintar apapun udah kayak bagus nih skripsi nih, tapi kita nggak bisa mempresentasikan di Iya, depan betul, dosen, ya betul. sama aja. Iya benar. Bakalan dibantai juga sama dosen. Tapi ada juga ya teman aku yang The power of orang dalam gimana ada itu soft itu relasi itu soft skill. relasi misalnya itu kan udah sampai ke dunia kerja tuh nanti tuh kan. Nah, karena ada juga aku Boleh tuh pernah di orang dalam. Next ya guys. di kampus aku tuh sebelum sidang ya, sebelum angkatan kami sidang itu kan banyak yang sidang, itu dosen tuh sering ngomong kayak gini. Kalian kalau di kampus katanya cuman kupu-kupu, kuliah pulang Kuliah pulang. Oh iya, katanya kuliah kayak gitu. pulang. Lihat nanti dibilang bedanya, karena kebaca tuh dibilang nanti bedanya sama anak yang sering organisasi gitu kan, atau iya, sering betul. ini. Kalau ngomong ke dosen waktu sidang yang banyak ikut organisasi tuh, walaupun teorinya berantakan, walaupun metode penelitian yang entah gimana gitu kan, misalnya datanya segala macam dipertanyakan, tapi dia Presentasinya ngelesnya tuh gini. Tapi Pak, menurut Jaga dia ngelesnya. dia jago. Tiba-tiba Karena udah 2 datanya jam gini, aja gini. udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Luluskan kan. dia lah ya. Udah lulus gitu. Tapi ada yang bagus banget nih, kayak secara teori bagus, semuanya bagus dan segala macam. Tapi waktu ditanya dia gelagapan. Jadi itu dosennya kayak nggak yakin. Padahal si dosen ini tahu nih anaknya pintar Pintar, gitu. iya. Tapi waktu ditanya, menurut kamu kalau misalnya hasil penelitiannya seperti ini, jika ada masalah bla 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 bla, bagaimana solusinya? Berdasarkan penelitian yang sudah kamu lakukan gitu kan. Iya. Terus dia kayak menurut saya gini sih Pak, jadi itu kayak Iya. nggak Iya, itu terarah kan. gitu. Iya, karena dia nggak bisa kontrol emosinya, Iya. nggak bisa komunikasi. Dan nervous gitu kan, Nervous. bahkan ada yang sampai nangis karena nggak bisa Pingsan. bisa Nggak juga pingsan. Abang kali ya. nggak bisa ngomong.
Dan itu ada juga tuh teman aku pengalaman dulu, teman aku. Jadi aku tahu dia anaknya pintar, aku tahu dia menguasai semua materi yang udah dia siapkan, dia belajar dan lain sebagainya. Jadi kan kalau di akuntansi itu ada comprehension test, ada apa tuh namanya, ujian komprehensif gitu kan, di luar dengan ujian yang ada, iya, comprehensive aku tahu. test kan. Jadi itu bukan ujian yang tentang skripsi Skripsi. kita, tapi tentang pengetahuan Tentang kita. akuntansi Iya, kan? akuntansinya Dari gitu kan. awal tahun dari sampai- awal tahun sampai akhir gitu kan. Dan aku tahu dia anaknya tuh pengetahuannya tuh bagus gitu, Bang. Maksudnya kayak dia juga udah belajar dan lain sebagainya. Terus ditanya pertanyaannya tuh simple banget sama dosen. Pokoknya kayak dasar-dasar banget di akuntansi, dan aku tahu dia bisa jawab, tapi karena dia nervous, dia gugup, dan dia benar-benar nggak bisa jawab sama sekali. Terus dia nangis kayak gara-gara dia saking kayak udah gimana sih, nervous dan nggak bisa ngungkapkan. Ngeblank gitu ya. Iya, ngeblank Ngeblank, gitu. iya, ngeblank. Terus dia bilang udah selesai nih, pas udah selesai dia baru bilang kayak itu jawabannya gampang sekali, wah cuma aku nggak bisa ngomong gitu. Terus dia kayak ya udah, dan pada saat itu aku ya terasa gitu loh kalau soft skill tuh sepenting itu gitu. Bang Peter udah ya berarti. Oke, Bang udah. Peter ada Bang Peter kayak pasrah gitu. Iya, dia sih, kayak Bang Peter. pasrah gitu, apakah kemarin sampai mau pingsan gitu pas sidangan. Kayaknya Iya dia sih, kayaknya sorry nih ngebahas skripsi nih, Mulus-mulus ada pengalaman buruk ya. Pengalaman menyedihkan gitu kan. Tapi benar sih. Dan kalau misalkan, nah ini dia juga kenapa, kalau tadi kan Irma ngebahas soft skill itu pentingnya dalam dunia maksudnya perkuliahan. Ada juga hard skill yang penting banget dalam dunia perkuliahan. Kayak misalkan nih kita ngomong-ngomong doang, kalau di IR tuh kena julitin. Nah, iya kan, Iya. ujiannya apa jurusannya Ilin. Kalau saya cuman ngomong ngomong nggak ada doang isinya. tapi nggak ada isinya, kita dijulitin. Jadi kayak bener-bener harus apa ya, kalau kamu ngomong tuh kamu harus ada berdasarkan iya, apa gitu, ada teori apa yang ada mendukung dasarnya, kamu. Jadi gitu. kan kebanyakan dari kita kan kayak gitu, oke, soft skill yang penting kita bisa ngeles, yang penting kita bisa memanipulasi gitu kan. Nggak segampang itu Ferguson gitu. Apapun itu kita harus ngomong tuh berdasarkan apa fakta-fakta yang mungkin udah terjadi di belakangnya, Iya. mungkin teori-teori. Teorinya ha. gimana gitu. Jadi benar, hard skill itu yang bikin omongan kita atau cara komunikasi Berisi kita itu gitu ya. berisi gitu, berbeda dari yang Nggak lain. cuman asal ngomong, Nah. nggak kecap gitu. Tapi jurusannya Bang Peter juga ini nih, aduh, juga apa hard skillnya kuat kan. Pasti kan teknik, misalnya teknik apa menanam Iya, gitu kan. cara Juga, budidaya. cara budidaya itu kan juga pasti full of metode dan teori gitu kan. Iya benar. Coba Bang, gimana cara mengatasi cacing? Oh, cacing. Kok gemetar? Jadi Ya tergantung. Oh iya, Ya, iya, konsultasi. ya tergantung. Ya Kan hamanya hama apa dulu? Apa dulu? Kalau yang hama kepala hitam ya udah tinggal Sama kepala. Oke. Jadi pada intinya tetap dua-dua ini harus berjalan berbarengan, Beriringan. beriringan. Balance Jangan gitu. sampai meninggalkan satu dan yang lainnya. Betul. Benar banget. Nah, dari yang tadi ya, kalau misalkan menurut kalian sendiri, pesan biru apa guys? Dari tadi kita mau pesan biru cuman terhalang lagi, kita pengen Pesan cerita, birunya maaf udah ya. dirangkum di semua pembicaraan. Tidak kita, bisa. Silakan. Bang Peter dulu nih kayaknya. kalau Udah siap dia ya. dari aku sendiri sih, kalau misalkan untuk pesan birunya, kalau misalkan jangan lupa tetap mengasah soft skillnya kamu, karena kalau misalkan kita tidak punya soft skill itu susah untuk penyesuaian atau beradaptasi dengan orang lain gitu. Jadi dengan adanya soft skill, hard skill dan lain-lain, mungkin bisa lebih meningkatkan kualitas diri gitu. Itu sih dari aku. Oke. Dari Irma? Dari aku apa ya? Tapi mungkin ya jangan pernah Gak usah sombong. panjang mah, gak usah panjang. Nah itu ya. dah. Belum, Udah menyampaikannya dalam hati. Dikiranya kita nih cenayang bisa tahu gitu kan isi Mungkin hatinya. apa ya pesannya, jangan sombong kalau ngerasa diri pintar di bidang akademis. Jangan sombong juga kalau ngerasa diri cuman bisa ngomong. Tapi sombonglah, nggak boleh sombong ya, Nggak tapi boleh sombong. berbanggalah gitu kan kalau kalian bisa menggabungkan antara pintar di akademis dan juga kemampuan soft skill ini tadi. Dan soft skill itu nggak cuma satu tadi, ini udah sampaikan banyak banget, ada 7 mungkin secara major gitu kan. Dan semua itu harus terus diasah gitu. Hard works with talent. Talent doesn't work hard gitu. Andalan sekali itu quotes-nya ya. Kok Kalau saya di sini Ilin, ya sih? menurut Ilin. Kenapa harus aku juga? Karena aku dari tadi udah enggak sih. Kalau menurut aku hard skill and soft skill itu ibaratkan sepatu guys. Jadi sepasang gitu loh.
yang satu si kanan nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada kirinya juga kayak gitu, jadi aneh gitu kan. Ukurannya juga harus sama ya, Bu? Ukurannya juga harus sama, mohon maaf nih, iya benar. Mungkin 3841. Itu beda. Nggak mungkin Bo gitu kan. Ya jadi kayak ya segala sesuatunya harus beriringan. Ingat, sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang balance gitu. Jadi nggak ada yang berlebihan satu sama lain. Tapi mungkin memang nggak dapat dipungkiri juga guys, hal itu tuh nggak mungkin yang exactly bakalan sama gitu. Pasti ada yang lebih, pasti ada yang kurang gitu. Dan ya caranya pandai-pandai kita untuk mengasah mana yang kurang dan dan mengasah lagi mana yang lebih gitu loh. Jadi kayak apa ya, jadi lebih balance lah gitu. Jadi kita harus tahu kapan dimana kita harus menggunakan soft skill kita harus tahu dimana waktunya kita menggunakan hard skill kita gitu. Oke, jadi itulah dia perbincangan kita ya tentang soft skill hari ini. Benar. Sebenarnya kita nggak cuma ngomongin soft skills gitu, tapi ada juga hard skill. Tapi kadang soft skill ini sering ditinggalkan gitu. Iya, jadi teman-teman edukasi yang ada di rumah, kalian juga bisa baca tentang soft skill ini di website edukasiborneo.com. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Atau kalian mau ceritakan ke pengalaman kalian berkaitan dengan soft skill di comment box di bawah. Yes, please. Sekian dari kita, aku Maria Irma. Aku Ilin. Dan aku Peter. Sampai jumpa di episode bermuda selanjutnya. Bye.